Bab 1276 Istana Do Spirit. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya baik-baik saja. Kami akan mulai dengan misi saat ini segera. Roh Kudus Douluo tidak berkata apa-apa lagi. Tang Wulin mendapatkan kembali tatapan kosongnya. Ketika yang lain melihat nyala api semangat juang berkobar kembali di matanya. Mereka tidak bisa menahan nafas lega. Istana Kekaisaran Do Spirit. Sue Yuntian mengerutkan kening ketika dia membaca laporan di tangannya. Sebagai kaisar, dia tidak mudah melakukannya. Do Spirit Empire didirikan sebelum Star Luo Empire. Itu juga merupakan kekaisaran pertama yang memantapkan dirinya di sebuah benua. Selama 1000 tahun pertama, kekaisaran memfokuskan energinya pada peningkatan populasi. Saat itu, mereka yang bisa mencapai benua ini berjumlah tidak lebih dari 3000. Sulit bagi kekaisaran untuk mempertahankan diri selama beberapa generasi dengan jumlah ini. Untuk menambah populasi, bagian dari populasi menikah. Akibatnya, untuk waktu yang lama, ada banyak bayi yang lahir cacat di kerajaan Kekaisaran Roh. Namun, tidak semua anak yang lahir dari orang tua yang terkait erat memiliki masalah. Ada beberapa yang terlahir normal. Itu melalui sejarah yang sulit sehingga populasi Do Spirit Empire secara bertahap tumbuh. Pada awalnya, benua itu mandul. Mereka harus mulai dari awal. Selain binatang buas, tidak ada penduduk asli di benua ini. Karena alasan ini, kerajaan Kekaisaran Roh mengalami kesulitan dalam membangun basisnya. Keluarga kerajaan telah mengambil nama keluarga Sue dari Guo awal mereka setelah mereka menetap di sini. Itu seharusnya menandakan awal yang baru. Mereka akhirnya membuat kemajuan setiap hari. Namun, pemukim pertama dari Kekaisaran Spirit Do adalah penghuni sebenarnya dari benua Douluo saat itu. Mereka mengamati tradisi mereka. Ketika mereka meninggalkan benua Douluo, alat jiwa berkembang pesat. Namun, Do Spirit Empire hancur karena mereka tidak mahir dalam menggunakan alat jiwa. Setelah mereka menetap, mereka mengalami ledakan populasi. Mereka mulai mengolah tanah tandus yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Selanjutnya, mereka terus mengembangkan negara mereka. Namun, mereka sama sekali tidak terampil dalam penggunaan alat jiwa. Do Spirit Empire harus dimulai dari titik nol. Federasi Douluo sangat ketat dalam penyebaran teknologi alat jiwanya. Meskipun target utama mereka adalah Kekaisaran Luo Star, Kekaisaran Roh Do sama-sama terpengaruh. Jika Sekte Tang tidak menyelundupkan alat jiwa ke dalam kekaisaran mereka, Kekaisaran Do Spirit akan tertinggal lebih jauh. Meskipun demikian, Sekte Tang memberikan dukungan terbatas kepada Do Spirit Empire. Mereka hanya akan menjual alat jiwa yang lengkap kepada mereka, tetapi bukan teknologi jiwa. Itu adalah kebijakan Tang Sekte karena mereka tidak ingin melihat kekaisaran yang kuat muncul ketika federasi dibagi secara internal. Jika itu terjadi, perang tidak akan terhindarkan. Sekte Tang hanya ingin membantu orang-orang tradisional di benua Douluo mewariskan warisan mereka di kerajaan Kekaisaran Roh. Sebaliknya, mereka tidak ingin menjadi penyebab pecahnya perang dunia. Teknologi jiwa yang dimiliki Do Spirit Empire sudah ketinggalan zaman. Mereka hanya membuat beberapa perbaikan setelah beberapa ribu tahun bekerja. Karena itu, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan federasi. Ketika mereka mendengar bahwa federasi Douluo akan memulai perang, mereka, tentu saja, khawatir tentang hal itu. Sebagai kaisar, Sue Yuntian mengalami banyak malam tanpa tidur. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan federasi Douluo, pasukannya sendiri mungkin tidak akan bertahan selama 10 hari. Perbedaan kekuatan antara kedua pasukan itu terlalu besar. Meskipun Star Luo Empire sudah lama berniat membentuk aliansi dengan Do Spirit Empire, jarak antara kedua benua itu terlalu besar. Akan sangat sulit bagi mereka untuk saling mendukung. Angkatan Laut adalah satu daerah di mana ada kesenjangan besar antara kedua kekaisaran dan federasi. Mudah bagi federasi untuk memutus komunikasi di antara mereka. Merasa tak berdaya, Sue Yuntian meminta bantuan dari dua organisasi paling kuat di dunia saat ini, yaitu Pagoda Roh dan Sekte Tang. Dia berharap mereka bisa membantu. Sekte Tang setuju, tetapi Pagoda Roh tampak ragu-ragu. Ternyata mereka mengambil kesempatan ini untuk memaksa dan memerasnya. Tidak diragukan lagi.
Kedua organisasi memiliki mata pada sumber daya dari Do Spirit kontinen. Sekte Tang lebih etis karena mereka menukar senjata mereka dengan sumber daya. Sedangkan Spirit Pagoda menginginkan sumber daya secara gratis. Mereka hanya bersedia menjadi tentara federasi setelah mereka mendapatkan sumber daya yang cukup. Setelah banyak diskusi dengan pejabat tingginya, Sue Yuntian merasa bahwa usulan Tang Sekte lebih adil. Setidaknya, Sekte Tang menyediakan sesuatu yang nyata. Di sisi lain, pagoda roh itu serakah. Selain itu hanya janji. Dalam kasus apapun, janji memiliki nilai paling rendah dalam perang antar negara. Terlepas dari pengaruh kuat pagoda roh, Sue Yuntian tidak berani menaruh kepercayaan pada mereka. Di sisi lain, Sekte Tang tidak secara eksplisit menyebutkan hal-hal yang akan mereka sediakan. Satu-satunya hal yang mereka katakan adalah bahwa Sekte Master mereka secara pribadi akan mengunjunginya dan membawa benda-benda yang diperlukan. Belum lama ini, ada berita tentang serangan mendadak pada armada Issea. Perang dapat terjadi kapan saja. Sue Yuntian gelisah. Tetapi bala bantuan Tang Sekte tidak terlihat. Setelah menunggu dengan susah payah, mereka akhirnya menerima pembaruan. Namun, dia telah berdiri karena mereka telah berjanji untuk bertemu di ibu kota kekaisaran Do Spirit, Heaven Do City, untuk alasan yang tidak diketahui. Master Sekte Tang Sekte dan utusannya telah pergi ke Spirit Wave City sebagai gantinya. Sue Yuntian telah membuat persiapan di pihaknya. Dia bersedia untuk melepaskan harga dirinya sebagai kaisar untuk pergi ke Spirit Wave City untuk bertemu dengan Sekte Master Sekte Tang yang misterius. Pada saat ini, dia menatap dengan mulut ternganga setelah menerima berita bahwa markas Spirit Pagoda di Spirit Wave City dihancurkan. Lebih dari setengah pejabat tinggi Pagoda Roh terbunuh. Yang selamat hanya sepertiga dari jumlah awal mereka. The Spirit Pagoda. Itu adalah Spirit Pagoda untuk menangis dengan suara keras. Secara alami, Sue Yuntian tahu tentang konflik antara Sekte Tang dan Pagoda Roh. Di satu sisi, dua organisasi besar ini saling terkait satu sama lain. Mereka bahkan bisa dikatakan hubungan darah. Pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao adalah salah satu dari 7 monster Shrek. Tidak peduli seberapa keras mereka saling bertarung, mereka masih menunjukkan beberapa pengekangan. Apa artinya ini? Mengapa markas Spirit Pagoda dihancurkan tepat setelah kedatangan Master Sekte Tang Sekte? Sue Yuntian merasa sulit untuk percaya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Tang. Bahkan jika dia ingin menghancurkan markas Pagoda Roh, dia harus mengerahkan pasukan besar dan pelayan keluarga kerajaan. Secara alami, dia tidak berani melakukan itu. Pagoda Roh memiliki banyak ahli. Di bawah keluarga kerajaan Do Spirit Empire, pangkalan kultivasi tertinggi adalah pangkat 98 Hyper Douluo. Mereka bahkan tidak memiliki limit Douluo tunggal dan mereka juga tidak memiliki Master Armor pertempuran 4 kata. Hanya ada 3 mesia merah di seluruh Do Spirit kontinen. Kekuatan tempur ini tidak sebanding dengan kemampuan tempur kelas atas dari Pagoda Roh. Apa yang Sekte Tang coba lakukan? Yang mulia, kami mendapat kabar dari Sekte Tang. Seorang pelayan tua berjalan bergegas ke dalam ruangan. Dia memegang laporan tercetak di tangannya. Ada apa? Sue Yuntian berdiri dengan cemas dan berjalan untuk menemuinya. Tangan pelayan itu bergetar sedikit. Dia mempresentasikan laporan kepadanya. Sue Yuntian membaca laporan itu dengan keras. Dengan alasan bahwa penguasa roh jahat dari Roh Kudus Cult ditemukan di cabang Pagoda Roh. Dan dengan bukti bahwa Roh Pagoda telah bekerja sama dengan Roh Kudus Cult untuk mengembangkan racun rahasia melawan Do Spirit Empire. Kami telah menghancurkan mereka. Sekte Tang memikul tanggung jawab penuh atas masalah ini. Laporan itu jatuh ke tanah dengan klak keras. Sue Yuntian bergumam. Kegilaan. Ini kegilaan. Mereka semua gila. Menebak siapa yang melakukan itu adalah satu hal. Mengakuinya secara terbuka adalah satu lagi. Jika Sekte Tang telah mengumumkan bahwa mereka akan memikul tanggung jawab untuk ini, itu berarti bahwa Sekte Tang secara resmi menyatakan perang melawan Pagoda Roh. Itu benar-benar peristiwa mengerikan yang akan memengaruhi seluruh benua. Meskipun Tang Sekte bersembunyi di federasi,
Sue Yuntian secara alami tahu kekuatan tersembunyi yang dimiliki sekte terbesar di bawah langit ini setelah bekerja dengan mereka sejak lama. Jika dia memilih organisasi yang bisa merusak pagoda roh, jawabannya adalah Sekte Tang. Saat ini, itulah yang dilakukan Sekte Tang. Mereka telah memilih metode kekerasan seperti itu. Tidak kurang. Mungkinkah pagoda roh benar-benar bekerja sama dengan tuan-tuan roh jahat? Apakah penelitian racun itu dilakukan tepat di bawah hidung istana di Spirit Wave City? Gelombang udara dingin naik dari bawah kakinya. Sue Yuntian menggigil. Meskipun tidak sedingin itu, dibandingkan dengan Sekte Tang, pagoda roh tidak kalah dengan rahasia tersembunyi yang mereka miliki. Lebih penting lagi, mereka lebih dominan. Hampir setiap guru jiwa entah bagaimana terhubung ke pagoda roh. Tanpa suplai jiwa roh yang disediakan oleh pagoda roh, tidak mungkin majikan jiwa bisa tumbuh. Secara lahiriah, pagoda roh tidak mengendalikan para penguasa jiwa untuk menghindari kecurigaan. Tetapi, bagaimana jika mereka tumbuh cukup kuat? Pagoda roh mampu menghentikan pasukan federal karena mereka telah menguasai beberapa kursi di parlemen federal. Dalam keadaan seperti itu, apakah pagoda roh akan diambil alih oleh ambisi? Jika apa yang dikatakan Tang Sekte itu benar, bahwa pagoda roh dan Sekte Roh Kudus benar-benar bekerja sama, itu pasti tidak menyenangkan. Itu berarti bahwa Akademi Shrek dan penghancuran markas Tang Sekte jelas merupakan karya pagoda roh. Jika memang itu masalahnya, maka bisa dimengerti mengapa Sekte Tang telah memilih metode jahat untuk berurusan dengan pagoda roh. Bab 1277 menjadi tegas saat suatu keputusan dibutuhkan. Selain itu, pagoda roh sudah sangat kuat. Jika mereka didukung oleh kultus Roh Kudus, siapa yang bisa menandingi mereka dalam hal kekuatan tempur? Itu hanya mungkin jika aula pertempuran Dewa Federasi Douluo bekerja sama dengan Sekte Tang. Mereka bahkan mungkin tidak cocok untuk mereka. Apa yang pagoda roh harapkan untuk capai dengan mengasosiasikan dirinya dengan tuan-tuan roh jahat? Untuk sementara waktu, sejumlah besar pemikiran dan gagasan terbentuk dalam pikiran Sue Yuntian, yang semuanya membuatnya sakit kepala. Dia merasa seperti bebek yang tak menentu yang berisiko terjatuh kapan saja. Yang mulia, Anda harus segera mengambil keputusan. Pelayannya berkata dengan lembut. Pelayan ini telah merawat Sue Yuntian sejak dia masih kecil. Kata-katanya sangat berarti bagi Sue Yuntian. Dia juga bertanggung jawab atas urusan internal keluarga kerajaan. Dia sangat setia kepada Sue Yuntian. Dan Kaisar benar-benar mempercayainya. Apa yang harus saya lakukan? Sue Yuntian menutup matanya dengan menyakitkan. Yang mulia, kita harus menentukan kapan pilihan dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Kami tidak punya jalan keluar. Jika kita tidak memilih satu sisi, aku khawatir kita akan. Pelayan itu berhenti ketika dia mencapai bagian dari jawabannya. Ekspresinya menjadi perhatian. Secara alami, Sue Yuntian mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam. Hubungi Li Yunze untuk saya. Saya ingin bertemu Master Sekte Tang. Kami akan bertemu di Spirit Wave City. Lakukan segera. Baginya layak dipilih dari banyak pangeran dan akhirnya dinobatkan sebagai kaisar. Sue Yuntian jelas bukan orang yang bimbang. Pada saat ini, hatinya sudah membuat pilihan. Pagoda roh tidak bisa lagi diandalkan. Terlepas dari kebenaran dalam pernyataan Tang Sekte, pagoda roh saat ini tidak memiliki pemimpin dan perang akan dimulai kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa melindungi negaranya dengan mengandalkan kekuatan Tang Sekte. Do Spirit Empire tidak akan berakhir di arlojinya. Dia telah memutuskan untuk membuang semua kebanggaannya dan melakukan perjalanan ke Spirit Wave City untuk bertemu Master Sekte Tang. Tidak peduli apa yang diminta sekte-sekte. Ia hanya bisa berkompromi dan menyetujui mereka tanpa pertimbangan demi kebaikan yang lebih besar. Keamanan dan masa depan negaranya menjadi prioritas utama. Di Spirit Wave City, Sekte Master, keluarga kerajaan Do Spirit Empire baru saja mengirim kabar bahwa Kaisar Sue Yuntian secara pribadi akan datang ke Spirit Wave City untuk bertemu dengan Anda. Li Yunze berdiri di sebelah kanan Tang Wulin dan menyampaikan pesan dengan hormat. Sebenarnya, Li Yunze tidak ketika mendukung pengumuman Tang Wulin bahwa Sekte Tang akan memikul semua tanggung jawab atas penghancuran markas pagoda roh.
Jika ini terjadi sebelum kejadian, dia pasti akan menyuarakan keberatannya. Ini karena tindakan Tang Wulin tidak diragukan lagi akan menempatkan Sekte Tang di jantung badai. Namun, setelah kejadian hari itu di mana ia melihat betapa Tang Wulin yang benar-benar menakutkan bisa terjadi, ia memiliki rasa takut yang baru ditemukan pada Sekte Masternya. Meskipun dia keberatan dengan pernyataan itu, dia setuju ketika Tang Wulin bersikeras. Secara alami, Tang Wulin telah mengambil langkah ini setelah banyak memikirkannya dan tidak hanya sekedar iseng. Mengklaim tanggung jawab atas kehancuran Pagoda Roh adalah pertama-tama cara untuk mengintimidasi keluarga kerajaan kekaisaran. Dia ingin mereka mengerti bahwa selain Sekte Tang, tidak ada kekuatan lain yang bisa mengancam mereka. Pada saat yang sama, Tang Wulin menginginkan berita tentang ini untuk kembali ke federasi. Meskipun berdiri Pagoda Roh di federasi sama stabilnya dengan Gunung Tai, mereka pasti akan menyangkal atau menyalahkan Sekte Tang. Namun, Tang Sekte beroperasi sepenuhnya di bawah tanah. Jadi dia tidak terlalu peduli untuk saat ini. Selama beberapa anggota masyarakat percaya bahwa Pagoda Roh bekerja sama dengan Sekte Guru Roh Jahat yang terkenal, Pemujaan Roh Kudus, dan yang diduga Pagoda Roh, itu sudah merupakan pukulan besar bagi nama Pagoda Roh. Bagaimanapun, masih ada banyak yang akan memilih untuk percaya pada Sekte Tang. Selain itu, penghancuran markas Tang Sekte dan Akademi Shrek akan memberikan banyak titik bagi orang untuk terhubung. Ketika mereka menemukan penguasa jiwa jahat di bawah Pagoda Roh tempo hari, Tang Wulin sudah mengerti bahwa Sekte Tang dan Pagoda Roh akan berdiri di sisi yang berlawanan. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Jika itu masalahnya, maka dia lebih suka menyatakan perang dalam skala besar dan spektakuler. Akademi Tang Sekte dan Shrek membutuhkan panggilan yang keras. Meskipun waktunya tidak tepat ideal. Melihat bahwa perang akan datang dan Tang Sekte masih dalam kegelapan, ia memutuskan untuk menyerang Pagoda Roh. Dia setidaknya harus memanipulasi opini publik untuk membuat mereka sakit kepala. Pada saat yang sama, ini juga terkait dengan Tang Wulin menerobos ke peringkat Sol Douluo. Kekuatannya tidak pernah bisa diukur dengan jajaran master jiwa sederhana. Demikian pula, peningkatan peringkat jiwanya berarti bahwa basis kultivasinya akan meningkat pesat juga. Adalah penting bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup. Ini memberinya kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi. Pada saat yang sama, dengan pengumuman ini, ia percaya bahwa tujuan perjalanannya saat ini akan tercapai dengan lebih mudah. Do Spirit Empire sebenarnya lebih mudah ditangani. Bagaimanapun, mereka adalah negara yang lebih lemah dan tidak punya banyak pilihan. Di sisi lain, Star Luo Empire berbeda. Jika perang benar-benar pecah, Star Luo Empire adalah target sebenarnya dari Federasi Dou Luo. Juga, itu bukan tugas yang mudah untuk membujuk Kekaisaran Bintang Luo untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Beritahu keluarga kerajaan Do Spirit Empire bahwa kita sudah dalam perjalanan ke Heaven Do City untuk menemui Yang Mulia Kaisar, kata Tang Wulin kepada Li Yunze. Li Yunze sedikit terpana. Mungkinkah pengumuman Sekte Master mengenai kehancuran Pagoda Roh tidak dimaksudkan untuk membuat Do Spirit Empire sujud? Namun, dia dengan cepat memahami niatnya. Ada beberapa memberi dan menarik. Dia memberi wajah keluarga kerajaan. Sekmasternya membuat beberapa drama yang menarik. Jika itu hanya untuk misi mereka saat ini, maka mereka pasti akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika mereka membiarkan Kaisar Do Spirit Empire datang ke Spirit Wave City untuk menemui mereka. Namun, jika mereka ingin mempertahankan hubungan jangka panjang antara Tang Sekte dan Kekaisaran Do Spirit, itu wajar untuk tidak terlalu banyak menekan mereka. Pertama, dia mengumumkan bahwa Sekte Tang akan bertanggung jawab atas kehancuran Pagoda Roh sebagai perwujudan kekuatan. Dan kemudian, dia mengumumkan bahwa dia bersedia pergi ke arah Kekaisaran Do Spirit untuk bertemu dengan Kaisar. Ada jumlah yang tepat dari ketegangan dan relaksasi, kekuatan dan kelembutan. Master Sekte ini benar-benar memiliki beberapa kualitas luar biasa. Jadi, mereka berangkat. 12 jiwa melaju dengan tenang ke jalan raya. Tang Wulin duduk di depan dan menutup matanya untuk mengistirahatkan semangatnya. Saat ini, ia bermain dengan berbagai ide di benaknya. Bekerja keras untuk merapikan alur pemikirannya.
Dia harus meletakkan beberapa hal untuk sementara waktu. Tugas paling penting yang harus dia lakukan pada saat ini adalah untuk menghentikan perang ini terjadi. Setelah dengan serius memfokuskan pikirannya pada hal itu, dia memperhatikan bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah percaya bahwa semua yang dia lihat adalah nyata. Orang tua angkatnya diselamatkan oleh ayah kandungnya, yang merupakan tokoh yang hebat, seorang dewa sejati. Ini karena percaya pada hal-hal ini akan memiliki dampak terkecil pada semangatnya. Efek mereka pada dirinya juga akan menjadi yang terendah. Itulah sebabnya dia mengingat setiap kalimat yang dikatakan Tang San kepadanya dan menyimpannya dalam ingatannya jauh di dalam hatinya. Dia mengatur pikirannya. Ada beberapa poin penting yang ingin dikatakan Tang San kepadanya. Hal pertama adalah bahwa ibu kandungnya tidak meninggalkannya. Dia berpisah dengan dia sehingga dia dapat hidup dan mencegah segel Raja Naga Emas dari kerusakan. Hal kedua adalah dia harus menstabilkan rohnya dan melindungi tubuhnya sendiri sebanyak yang dia bisa. Pada saat yang sama, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Raja Naga Emas. Dengan garis keturunan Raja Naga Emas, dia tidak akan mati dengan mudah. Kemudian tibalah warisan dan pengingatnya. Semakin dia mengingat kembali kejadian itu, semakin banyak Tang Wulin percaya bahwa semua yang dia lihat adalah nyata. Ini karena kata-kata Tang San telah menjelaskan mengapa ada 18 segel di tubuhnya yang berisi kekuatan Raja Naga Emas. Tang Wulin pernah mengajukan pertanyaan untuk Douluo Roh Kudus. Dia bertanya padanya apakah dia memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Roh Kudus Douluo menjawabnya setelah ragu-ragu bahwa darah mereka memang berbeda. Ini berarti bahwa mereka benar-benar orang tua angkatnya dan bukan orang tua kandungnya. Mereka tidak mengatakan itu hanya karena mereka ingin menghiburnya. Ketika dia menjernihkan pikirannya tentang hal-hal ini, Tang Wulin merasa jauh lebih bahagia. Meskipun dia sendiri tidak bisa percaya bahwa ayahnya adalah Raja Dewa, dia masih tidak dapat mempercayai kata-kata Tang San saat itu. Tang San telah memberitahunya bahwa semua kerja keras yang telah ia lakukan dan kekuatan yang telah diperolehnya adalah agar anak-anaknya bangga padanya. Kata-kata ini telah menyentuh hati Tang Wulin. Itu mirip dengan kata-kata Tang Ziran ketika dia mengatakan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar bisa dipercaya dan diandalkan dalam hidup adalah diri sendiri. Bab 1278, jika dia ayahku, maka ibuku adalah. Dia bisa merasakan kasih sayang mendalam yang dimiliki Tang San untuknya dari kata-katanya. Dia berusaha berkomunikasi dengan Old Tang, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Old Tang dan pesawat spiritualnya yang aneh telah menghilang sepenuhnya. Cinta seorang ayah setinggi gunung. Jika Tang San benar-benar ayahnya, maka dia harus benar-benar bangga. Adapun sejarah yang berhubungan dengan Tang San, Tang Wulin tentu sangat menyadari hal itu. Hampir semua orang di akademi tahu tentang itu. Memang, semua orang memiliki gambar yang sama dari Tang San, apakah itu di Federasi Douluo, Kekaisaran Do Spirit atau Star Luo Empire. Dia adalah legenda yang tidak ada yang bisa menggantikannya. Dia mendirikan sekte Tang sendirian dan mewariskan rekaman berharga dari kemampuan ajaib mereka termasuk metode surga misterius, mata setan ungu, pengendalian naga, pengambilan naga, tangan giok misterius, dan juga trek perplexing hantu. Semua itu diwariskan oleh dia dan dia sendiri. Dia memimpin sekelompok master jiwa untuk bertarung melawan Martial Soul Hall yang sangat berpengaruh pada saat itu sendirian dan bahkan berhasil mencapai Godot pada akhirnya. Dia berperang melawan Hall Master Martial Soul Hall, yang juga telah mencapai Godot, dan muncul sebagai pemenang. Dalam legenda itu, dia sama sekali tidak terdengar seperti manusia. Dia seperti dewa di antara manusia. Bahkan setelah kemunculan Ice Holy Douluo Huo Yuhao yang maha kuasa di masa-masa selanjutnya, masih sangat sulit baginya untuk ditempatkan setara dengan Tang San. Masih ada beberapa perbedaan antara level mereka. Selain itu, kata-kata Tang San memberitahu Tang Wulin bahwa ia masih memiliki saudara perempuan bernama Tang Wutong. Mengapa nama itu terdengar agak akrab? Tang Wutong, Tang Wutong, kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong. Tang Wulin tiba-tiba duduk tegak karena dia ingat nama itu sekarang. Meskipun nama itu tidak setenar 1000 tangan Douluo Tang San atau es suci Douluo Huo Yuhao,
Dia adalah seseorang yang telah membuat jejaknya dalam sejarah penguasa jiwa. Ini karena dia adalah istri Holiais Douluo Huo Yuhao. Dia juga salah satu dari Shrek Seven Monsters dari generasi itu. Dikatakan bahwa Dragon Butterfly Douluo bahkan lebih kuat daripada Ice Douluo Suci untuk periode waktu yang sangat lama. Jika ini benar, ini menandakan bahwa ayahnya mendominasi benua 20.000 tahun yang lalu. Adik perempuan dan iparnya mendirikan pagoda roh 10.000 tahun yang lalu. Dia tidak ingin mengungkapkan emosi rumit yang ada dalam hatinya kepada teman-temannya. Adakah yang akan mempercayainya bahkan jika dia akan memberitahu mereka tentang ini? Dia takut mereka akan mengira dia mengalami gangguan mental. Pada titik ini, bibir Tang Wulin tersenyum pahit tanpa sadar. Kesedihan dan rasa sakit di hatinya akhirnya menghilang pada saat yang sama. Jika ayah kandungnya telah mencapai ketuhanan, maka orang tua asuhnya bisa benar-benar hidup. Adakah yang lebih baik dari itu? Selama dia terus menjadi lebih kuat, mungkin saja dia akan melihat mereka kembali suatu hari nanti. Ayahnya berkata bahwa dia pasti akan kembali dengan alam ilahi dan kembali ke sisi Tang Wulin. Ada juga ibunya. Dia bertanya-tanya seperti apa dia. Jika ayahnya adalah Tang San, maka ibunya haruslah Softbone Douluo Xiao Wu, kan? Patung-patung yang pernah ditampilkan di tepi danau Dewa Laut di Akademi Shrek tiba-tiba muncul di benaknya. Patung ibunya ada di sana. Dia tepat di samping ayahnya. Matanya tidak bisa menjaga matanya agar tidak mengalir ketika dia memikirkan hal ini. Itu hanya beberapa hari yang singkat. Tetapi rasanya seperti dia telah dilahirkan kembali. Meskipun dia tidak menyadari, seluruh orangnya sedang mengalami transformasi. Dia beralih dari terpisah dari orang tuanya menjadi kehilangan mereka. Dan dia kemudian belajar tentang rahasia paling mistis di Douluo. Selain perubahan pada basis budidayanya setelah transformasi naga darah, dia seperti seekor ular peluruhan yang berangsur-angsur bermetamorfosis menjadi naga penuh. Li Yunze duduk di belakang Tang Wulin. Saat dia melihat sekte master yang duduk diam di depannya, dia merasa sangat terkejut. Tang Wulin tidak menyamar lagi. Tapi dia memancarkan perasaan tidak ada apa-apa. Seolah-olah Li Yunze bisa melihat wajah Tang Wulin dengan jelas. Tetapi kemudian akan hilang dari ingatannya. Jika Li Yunze mampu mengidentifikasi kekuatan spiritual Tang Wulin sebagai domain roh sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengatakan. Dia juga tidak bisa memastikan basis budidaya Tang Wulin. Rambut hitam panjangnya tampak bersinar dan memancarkan cahaya keemasan yang pudar bahkan tanpa disinai. Dia duduk di sana dengan tenang sementara pencahayaan di sekitarnya sepertinya mendistorsi dirinya sendiri. Li Yunze merasa luar biasa karena Tang Wulin tampak setinggi gunung-gunung setinggi dan setinggi bukit. Li Yunze tidak sendirian karena orang-orang lain juga memperhatikan perubahannya. Terutama 6 Shrek monster lain yang paling akrab dengannya. Tang Wulin sudah tampak tak tersentuh oleh mereka setelah transformasi naga darahnya. Jarak antara Spirit Wave City dan Heaven Dough City tidak terlalu jauh. Perjalanan hanya memakan waktu lebih dari 1 jam. Di kejauhan, tembok kota yang tebal dan lebar sudah muncul. Tembok kota yang telah lama kehilangan makna di benua Douluo masih ada di Dough Spirit Empire. Dinding-dinding yang berat memberi rasa kuat untuk kembali ke zaman kuno ketika dilihat dari jauh. Gaya arsitektur hanya bisa dilihat di kota Douluo benua surga Dou. Di sisi lain, sebagian besar bangunan yang tampak kuno di surga Dou City benua Douluo rusak karena serangan oleh pemujaan Roh Kudus. Dilihat dari tampilannya, Heaven Dough City mencakup area yang luas di depan mereka dan itu tidak lebih kecil dari Heaven Dough City benua Douluo. Sebagai ibu kota Dough Spirit Continent, masih tampak sangat mengesankan. Mobil harus melalui inspeksi ketika tiba di pintu masuk kota. Kendaraan dari Sekte Tang melewati pemeriksaan dengan lebih mudah. Segala macam akses masuk ditampilkan di depan dashboard kendaraan. Para prajurit yang bertugas menjaga kota melirik dan mobil itu diizinkan melintas segera. Tang Wulin memperhatikan bahwa tentara Heaven Dough City dilengkapi dengan baik. Mereka mengenakan pakaian tempur militer modern dan mereka dilengkapi dengan barisan senjata lengkap termasuk senapan sinar jiwa. Mereka tidak terlihat berbeda dari prajurit biasa di benua Douluo. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa tidak memikirkan balok ion berat Long Yuxue.
Senjata miliknya itu adalah teknologi yang benar-benar canggih. Itu sangat mematikan apakah itu digunakan terhadap makhluk Misha atau Abyssal. Untungnya, senjata itu belum bisa diproduksi secara massal. Jika tidak, akan ada kekhawatiran kerajaan Kekaisaran Dou Spirit dan Kekaisaran Bintang Luo menjadi tidak berdaya. Ada armada kendaraan dari pemerintah kota yang datang untuk menerima mereka ketika mobil mereka melaju ke Heaven Dou City. Lebih dari 10 mobil mengepung 2 bus jiwa. Sepertinya mobil-mobil ini menutup jalan, terutama untuk kedatangan mereka untuk memastikan perjalanan yang mulus. 20 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah bangunan mirip istana. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini adalah istana Kekaisaran Dou Spirit. Karpet merah selebar 30 meter membentang jauh dari pintu masuk utama istana ke mobil. Penjaga kehormatan berdiri di kedua sisi. Penjaga ini berbeda dari tentara yang menjaga kota karena mereka mengenakan helm yang terlihat antik. Baju besi mereka yang mengkilap memantulkan sinar matahari yang cerah dan mereka memegang senjata yang sama kuno di tangan mereka. Jika bukan karena kehadiran kendaraan jiwa yang merusak suasana, rasanya seperti mereka benar-benar kembali ke istana di masa lalu. Seorang pria parubaya dengan mahkota di kepalanya dan mengenakan jubah emas yang megah berdiri di ujung karpet merah. Hampir 100 pejabat tinggi Dou Spirit Empire berdiri di belakangnya. Li Yunze membimbing mereka turun dari bus sebelum dia pindah ke samping dan membuat gerakan hormat penuh hormat seperti yang telah dilakukan Tang Wulin. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya dan matanya yang cerah berkilauan seperti bintang yang bersinar. Dia mengenakan jubah putih klasik dengan pola emas seperti topeng di dada kanannya. Mahkota yang setengah tebal dan setengah berlubang menutupi topeng. Simbol Tang Sekte yang menandakan keseimbangan antara Yin dan Yang dan seorang raja yang tiada bandingnya pada masanya. Hanya Master Sekte Tang dan Sekte Holdou Luo yang diizinkan mengenakan pakaian dengan lambang emas. Tang Wulin sangat tampan sebelumnya dan sekarang ia tampil lebih elegan ketika dilengkapi dengan jubah klasik. Sue Yuntian menemukan bahwa rohnya tiba-tiba merasa seperti sedang kesurupan pada saat dia melihat Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah pria yang dia lihat di hadapannya bukanlah seorang pria melainkan gunung yang besar. Tang Wulin belum merilis aura yang jelas. Tetapi kehadirannya memberi Sue Yuntian perasaan dunia lain. Master jiwa tidak pernah menilai kekuatan dan usia satu sama lain berdasarkan penampilan mereka. Sebaliknya, tubuh Tang Wulin yang lebih tidak biasa adalah semakin Sue Yuntian menghargainya. Dia membutuhkan sekutu yang kuat. Sue Yuntian membawa serta pejabat sipil dan militer di belakangnya untuk menyambut mereka. Li Yunze berkata, "Sekte Master, ini adalah Yang Mulia, Kaisar Kekaisaran Dou Spirit." Tang Wulin mengangguk dengan lembut. "Yang Mulia, hari baik. Saya Tang Wulin dari Sekte Tang." Sue Yuntian mengulurkan tangannya dan mengguncang Tang Wulin. Dia tersenyum dan berbicara, "Saya sudah lama menjadi pengagum Anda. Memang benar bahwa mengenal seorang pria dengan reputasi tidak sebaik bertemu muka dengannya. Yang Mulia, Sekte Master, Anda terlihat cukup muda." "Ya." Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Jika seseorang bisa mengetahui usianya yang sebenarnya dengan aura dan masa tulangnya di masa lalu. Setelah transformasi naga darah, terutama setelah wilayah spiritualnya terbangun, maka tidak ada yang bisa mengatakan usia sebenarnya lagi. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh peningkatan transformasinya. "Sekte Master, silakan lewat sini." Sue Yuntian membuat isyarat undangan. Sementara para pejabat sipil dan militer di belakangnya secara alami minggir ke kiri dan kanan. Yang Mulia benar-benar merasa sangat cemas. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan atau memperkenalkan pejabat tinggi Kekaisaran Dou Spirit. Sebagai gantinya, ia segera berjalan berdampingan dengan Tang Wulin saat mereka berjalan menuju interior istana. Bab 1279, Sok. Keduanya tidak segera berbicara. Tang Wulin mempertahankan ketenangan dan ketenangannya. Dia memperhatikan bahwa setidaknya ada 2 pembangkit tenaga peringkat Hyper Dou Luo di sisi Sue Yuntian. Mereka telah mengukur Tang Wulin selama ini. Adapun Tang Wulin, ia merasa sedikit mengecewakan bahwa tidak ada limit Dou Luo tunggal di Kekaisaran Spirit Dou. Meskipun 2 Hyper Dou Luos memiliki basis kultivasi yang agak kuat, mereka hanya sekitar tingkat Li Yunze.
Basis kultivasi spiritual mereka belum mencapai ranah domain spirit. Dengan kata lain, mereka tidak punya harapan menjadi limit Doulos. Secara umum, seseorang akan mencapai puncaknya dalam kultivasi spiritual pada usia 40. Ini adalah perkembangan alami. Pertumbuhan kekuatan spiritual seseorang akan memuncak pada sekitar 40 tahun dan mengalami kemunduran secara bertahap seiring bertambahnya usia seseorang. Dengan demikian, waktu terbaik bagi seseorang untuk mencoba terobosan kekuatan spiritual ke ranah spirit domain adalah sebelum usia 40. Karena alasan ini, limit Doulos mendapatkan reputasi mereka di usia muda. Jika seseorang gagal mencapainya pada usia 40, maka seseorang tidak mungkin mencapainya dalam hidup seseorang. Hyper Doulo memperhatikan Tang Wulin dengan cermat. Mereka merasa terkejut melihat Tang Wulin. Mereka mengalihkan pandangan mereka setelah meliriknya. Jelas, mereka tahu bahwa Tang Wulin telah mencapai basis kultivasi spiritual domain roh. Karena itu mereka mengakui Tang Wulin memiliki basis budidaya batas Doulo karena mereka tidak mampu memberitahu basis budidayanya. Setelah semua, kepemilikan spirit domain realm selalu melambangkan limit Doulo. Hanya ada Li Yunze yang tahu bahwa basis kultivasi sekte master hanya sage jiwa. Dia belum menyadari bahwa Tang Wulin telah mencapai terobosan ke peringkat Soul Doulo hanya dalam beberapa hari singkat. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Tang Wulin telah maju karena gangguan dari wilayah rohaninya. Yang mulia Sekte Tuan, apakah Anda memiliki perjalanan yang lancar? Saya mendengar bahwa Anda pergi ke Spirit Wave City pertama. Sue Yuntian memecah kesunyian dan mulai berbicara dengan Tang Wulin di sisinya. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Ya, saya menerima beberapa informasi. Jadi saya mampir ke Spirit Wave City terlebih dahulu. Anda tahu, kebenaran itu menyakitkan. Saya benar-benar tidak berharap bahwa pagoda roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Saya percaya Yang Mulia telah belajar tentang serangan teroris di kota Shrek oleh Sekte Roh Kudus yang mengakibatkan hancurnya Akademi Shrek dan markas Tang Sekte. Hutang darah ini harus dibalas oleh Sekte Tang kita. Kami menemukan itu sangat aneh sejak awal bahwa Roh Kudus Cult berhasil mengangkut begitu banyak amunisi jiwa tetap ke daerah di dekat kota Shrek meskipun keamanan ketat kota Shrek. Jawabannya sudah jelas sekarang, kata Tang Wulin dengan tenang. Rupanya, Sue Yuntian tidak mengharapkan tanggapan tajam Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jadi Sekte Master ingin berperang melawan Pagoda Roh? Tang Wulin berbicara. Bukannya kami ingin berperang. Tetapi Pagoda Roh memprakarsai perang melawan kami ketika mereka mengebom markas Tang Sekte kami. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia tahu alasan Pagoda Roh untuk melakukannya. Sue Yuntian mengerutkan kening dalam-dalam. Apa alasannya? Tang Wulin menoleh ke samping dan meliriknya. Sue Yuntian merasakan tatapan tajam Tang Wulin ketika dia mendengar sebuah suara berkata. Lalu apa alasannya? Suara itu bukan Tang Wulin tapi miliknya. Dia bukan satu-satunya yang mendengar suara itu tetapi semua pejabat sipil dan militer di sekitarnya juga mendengarnya. Apa alasannya? Selain Sue Yuntian, wajah kedua Hyper Doulos berubah tiba-tiba. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah itu pembalikan waktu? Sue Yuntian merasa takut di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke momen sebelumnya. Apakah itu kontrol waktu? Mungkinkah jiwa bela diri dari Master Sekte Tang Sekte ini terkait dengan waktu? Itu memang menakutkan. Jenius Maha Kuasa memiliki kemampuan untuk mengubah waktu. Apalagi dua Hyper Doulos di sisinya. Bahkan beberapa lagi tidak akan dapat melindungi hidupnya karena Tang Wulin dapat dengan mudah mengambil nyawanya jika dia mau. Li Yunze yang ada di belakang mereka juga sama terkejutnya. Dia adalah seorang Hyper Doulo. Karena ia memiliki lebih banyak paparan Tang Wulin. Perasaannya bahkan lebih mendalam. Saat Tang Wulin memandang ke arah Li Yunze, Li Yunze bisa merasakan bahwa ada semacam medan energi aneh yang berubah di sekitarnya. Meskipun Tang Wulin hanya berhasil mendistorsi waktu untuk sesaat, itu sudah cukup untuk merinding seluruh tubuhnya. Benar-benar mengejutkan. Li Yunze berhenti sejenak meskipun basis kultivasinya itu lebih dari sekadar masalah mengendalikan waktu. Dia takut itu adalah kemampuan yang mirip dengan pertukaran spasial.
Apa jenis domain spiritual yang dimiliki oleh Sekte Master sebenarnya? Mungkinkah dia benar-benar mampu membunuh pagoda Master Spirit Pagoda dari Do Spirit Empire secara instan? Mungkinkah penilaiannya bahwa Tang Wulin adalah jiwa sage sebelumnya adalah kesalahan? Tang Wulin berkata, ambisi sembrono. Dia menjawab pertanyaan Sue Yuntian sementara dia bertindak seolah-olah pembalikan waktu sebelumnya tidak pernah terjadi. Senyum tipis muncul di wajahnya dan menghilang segera setelah itu. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Selalu ada seseorang yang tidak bisa mengalahkan dengan baik. Ya, ucap Sue Yuntian. Bahkan dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba merasa rendah hati mengatakannya meskipun menjadi kaisar. Tang Wulin berbicara. Namun, ambisi mereka yang lalai seharusnya tidak menang. Pada tahun-tahun awal, Ais Douluo yang suci mendirikan pagoda roh untuk tujuan memungkinkan umat manusia dan hewan buas untuk hidup dengan damai. Sehingga populasi hewan buas jiwa yang terancam punah dapat dihidupkan kembali. Belakangan, spirit pagoda telah sepenuhnya memutarbalikkan niat baik Ais Holy. Mereka membesarkan binatang buas dalam kandang dan menangkap binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan dalih memberi mereka ruang untuk berkembang biak. Jiwa binatang buas di benua Douluo hampir punah. Sekarang, mereka memiliki keberanian untuk bekerja bersama dengan pemujaan Roh Kudus. Sekte Tang mungkin bukan polisi dunia, tapi kami akan selalu memperjuangkan keadilan. Jadi, kita tidak akan pernah membiarkan roh atau pelaku kejahatan membuat masalah. Kata-katanya diucapkan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga semua orang bisa mendengarnya seolah-olah dia berdiri di sebelahnya. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat yakin. Itu adalah kejutan spiritual. Kekuatan-kekuatan dengan jajaran judul Douluo dan di atasnya bisa merasakan fluktuasi spiritual yang kuat. Meskipun tidak digunakan untuk menyerang, itu mampu mempengaruhi pikiran orang secara alami. Di antara para pejabat sipil dan militer, selain beberapa dengan pangkalan budidaya yang maju, mayoritas dari mereka mengangguk setelah mendengarkan kata-katanya. Jadi, apa cara terbaik untuk memperbaiki pagoda roh menurut pendapatmu? Sue Yuntian bagaimanapun juga masih mengendalikan sebuah kerajaan. Dia adalah dirinya yang normal saat ini. Setelah kehilangan ketenangan sesaat, Tang Wulin berbicara. Perawatan segera diperlukan untuk penyakit. Organisasi apapun yang memiliki masalah perlu dihadiri juga. Mereka berjalan ke pintu masuk utama istana. Tidak perlu melangkah lebih jauh karena mobil shuttle sudah menunggu mereka di istana Do Spirit Empire. Sue Yuntian dan Tang Wulin menaiki mobil sementara rombongan lainnya naik mobil terpisah. Sue Yuntian bertindak sopan dengan menghentikan pembangkit tenaga listrik dari mengikutinya. Dia mengerti betul bahwa tidak ada orang yang bisa menghentikan Tang Wulin jika Tang Wulin memiliki niat buruk padanya. Dari pengamatannya terhadap Tang Wulin sejauh ini, dia memutuskan untuk bersikap sopan. Aku benar-benar tidak berharap pagoda roh berperilaku seperti itu. Mungkinkah mereka ingin mengulangi insiden Martial Soul Hall bertahun-tahun yang lalu? Apa yang mereka harapkan dari ini? Mereka menjadi sasaran semua cepat atau lambat bahkan jika mereka menyembunyikan diri. Kata Sue Yuntian dalam kebingungan. Dia tidak bisa mengetahuinya. Sebagai organisasi terbesar di dunia, Spirit Pagoda sudah mencapai puncaknya baik dalam kekayaan atau status. Apa yang akan mereka dapatkan dari menyerang Shrek Academy dan Tang Sek? Apakah mereka memiliki motif tersembunyi untuk berada di atas yang lain? Tang Wulin menghela nafas lembut. Di atas sisanya, Sue Yuntian memandang ke arah Tang Wulin dengan heran. Detak jantungnya berdegup kencang karena dia tahu jawabannya di benaknya. Bab 1280, yakin. Itu adalah horor kematian. Semua orang takut mati dan memikirkan tentang keabadian di beberapa titik. Sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemikiran seperti itu? Ya, itu adalah pencarian keabadian, kata Tang Wulin. Saya hanya mengerti setelah apa yang terjadi saat ini. Saya percaya bahwa Yang Mulia tahu betul tentang sejarah pagoda roh selama periode itu. Setelah semua, Heaven Do Empire memiliki pengalaman yang sama menjadi pendahulu Empire Do Spirit. Pertempuran terakhir adalah antara Sekte Master Sekte Tang, Tang San dan Hall Martial Soul Hall, Bibidong. Keduanya sudah mencapai tingkat ketuhanan pada saat itu. Pada akhirnya,
Bibidong dikalahkan dan status ketuhanannya dihancurkan yang mengakibatkan kematiannya dalam pertempuran. Di sisi lain, Tang San diangkat ke status dewa dan masuk ke alam ilahi. Sue Yuntian mengangguk. Ya, ada rekaman rincian dari periode sejarah ini di basis data kerajaan. Tang Wulin berbicara. Jadi, Yang Mulia pasti tahu bahwa baik Tang San maupun Bibidong sama-sama mencapai tingkat alam ilahi. Bagaimana Bibidong? Master Hall Martial Soul Hall berhasil mencapai level itu. Setelah mereka, hanya Ice Holy Douluo Huo Yuhao yang mencapai terobosan ke dunia 10.000 tahun yang lalu. Pagoda roh sudah mencapai puncaknya di benua itu. Namun mereka ingin maju selangkah lebih maju. Jadi, tujuan mereka adalah mengendalikan benua. Dan kemudian, seluruh planet Douluo. Saya sudah memikirkan hal ini berulang kali. Tetapi saya tidak bisa memikirkan alasan lain selain dari tujuan untuk mencapai keabadian. Saya tidak dapat menemukan alasan yang menyebabkan mereka bertindak seperti ini. Tetapi saya yakin mereka mungkin memiliki metode untuk mencapai tujuan mereka. Satu hal lagi yang bisa kukatakan padamu, Yang Mulia. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia telah mendengar tentang pasukan Dewa Darah benua Douluo. Tang Wulin melanjutkan. Sue Yuntian menggelengkan kepalanya sedikit bingung. Apakah ada pasukan seperti itu di Federasi Douluo? Apakah mereka sangat kuat? Tang Wulin menjawab, memang sangat kuat. Mereka sudah ada selama lebih dari 6.000 tahun. Yang Mulia tidak mengetahui hal ini karena mereka telah menjaga rahasia selama ini. Ada lorong spasial di benua Douluo yang menghubungkan kita dengan pesawat lain. Kekuatan pesawat itu bahkan melebihi kekuatan kita. Mereka melancarkan serangan kepada kami secara terus-menerus dalam upaya menghancurkan dan melahap kami. The Blood God Army ada tepatnya untuk membela kita melawan mereka. 6.000 tahun yang lalu. Itu dibentuk dengan kekuatan dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Perang Dewa, dan Pagoda Roh. Sebagai penjaga, dengan banyak generasi pahlawan yang terlibat, mereka akhirnya menyegel bagian yang menghubungkan kedua pesawat. Hal seperti itu ada. Sue Yuntian memandang Tang Wulin dengan ekspresi kaget. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Iya. Saya perlu memberitahu Yang Mulia rahasia ini karena ancaman pesawat abisal semakin kuat. Bukan berarti jurang semakin kuat. Tetapi beberapa kekuatan dari dunia kita bekerja sama dengan mereka. Mereka memanfaatkan kekuatan destruktif pesawat abisal di dunia kita. Kekuatan-kekuatan ini tepatnya berasal dari Sekte Roh Kudus. Dalam arti tertentu, pemujaan Roh Kudus melakukannya untuk keuntungannya sendiri. Mereka hanya memiliki satu tujuan yang sama dengan Pagoda Roh. Mereka ingin menyendiri dari dunia ini. Setiap 10.000 tahun, seseorang akan melampaui ke alam ilahi. Menurut siklus, sudah waktunya. Sekarang, karena Pagoda Roh saat ini berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Saya punya alasan untuk percaya bahwa mereka berdua mengejar metode transendensi ke dalam ketuhanan. Saya khawatir metode ini dapat menyebabkan kehancuran seluruh planet Douluo. Aku tidak akan menemukan jawabannya jika bukan karena penemuan orang-orang Roh Kudus cult di dalam Pagoda Roh. Menilai situasi sekarang, sangat mungkin gelombang keras Abyssal Tide sebelumnya dikalahkan oleh Blood God Army dengan upaya yang melelahkan. Bagaimana dengan yang berikutnya? Jika Pagoda Roh berkolaborasi dengan pemujaan Roh Kudus untuk melepaskan pesawat Abyssal, kita mungkin dimusnahkan. Pada titik ini, Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak diragukan lagi. Mereka telah menyimpang ke jalan jahat. Kita terpaksa mundur dari benua Douluo sejak Akademi Shrek dan markas Tang Sekte telah dihancurkan. Jika perang ada pada kita, tidak ada keraguan bahwa Roh Kudus akan mendapat manfaat paling besar. Mereka haus untuk membunuh karena hanya mereka yang akan mendapat manfaat dari kematian orang lain. Karena itu, saya punya alasan untuk percaya bahwa ada orang-orang dari Roh Kudus yang bersembunyi di benua Douluo dan benua Bintang Luo. Karena itu, cara paling efektif untuk menghentikan perang adalah dengan menghentikan kultus Roh Kudus agar semakin kuat. Pada saat yang sama, kami juga berharap untuk berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan bajik untuk menjaga tanah air kami. Sue Yuntian memandang Tang Wulin karena dia sudah lama tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, dia telah berkali-kali membayangkan bagaimana Tang Wulin akan berusaha membujuknya untuk bergabung.
Dia tidak pernah menyangka Tang Wulin akan mengutarakan pikirannya hari ini. Uraiannya tentang pesawat Abyssal tentu bukan komentar yang tidak masuk akal karena ia adalah master sekte Tang Sekte. Di sisi lain, jika apa yang dia katakan itu benar, Kekaisaran Roh Do bisa sepenuhnya dilenyapkan setiap saat. Kultus Roh Kudus dan Pagoda Roh berencana menghancurkan seluruh benua sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan mereka. Sue Yuntian merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia memikirkan masalah ini. Meskipun kata-kata Tang Wulin spekulatif, ada alasan kuat di baliknya. Catatan Tang Wulin tentang mengapa Pagoda Roh akan membuat dirinya lebih kuat dan alasan mereka bergabung dengan pemujaan Roh Kudus cukup untuk menimbulkan banyak pertanyaan. Dia telah mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki markas Do Spirit Empire Pagoda Spirit Pagoda yang hancur. Orang-orangnya telah menemukan sejumlah barang dari reruntuhan yang memberikan sejumlah petunjuk yang mendukung tuduhan Tang Wulin terhadap Pagoda Roh. Sekelompok kecil anggota Spirit Pagoda memprotes investigasi Sue Yuntian. Mereka meminta pemerintah untuk membantu upaya mereka membangun kembali Pagoda Roh dan mengembalikan barang-barang mereka. Sue Yuntian awalnya setuju. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengirim orang-orangnya untuk menyegel adegan setelah Sekte Tang membuat pengumuman resmi tentang keterlibatan mereka dalam serangan itu. Sue Yuntian tidak bisa mengembalikan bukti ke Pagoda Roh untuk sementara waktu. Tang Wulin tidak berbicara lagi, tetapi menyaksikan pemandangan indah istana ketika dia duduk di mobil antar jemput. Desain dan konstruksi istana Do Spirit Empire sangat cerdik karena hampir setiap bagian darinya memiliki pemandangan yang sangat indah. Ada paviliun dan pagoda yang lapang dengan flora dan fauna di sekitarnya. Setiap lokasi memiliki desain yang berbeda di mana pemandangan dapat digambarkan sebagai indah dan indah. Dibandingkan dengan dunia beton dan baja, Tang Wulin menikmati perasaan lingkungan yang sederhana, tidak canggih, dan alami. Udara segar sangat menyenangkan. Pikiran Sue Yuntian bingung. Dia merenungkan apa yang dikatakan Tang Wulin berkali-kali. Dia percaya pada kredibilitas Tang Wulin. Belum lagi reputasi layak Sekte Tang selama bertahun-tahun. Lebih penting lagi, setelah markas Do Spirit Empire Pagoda Spirit dihancurkan, dia tidak punya banyak pilihan. Poin penting adalah untuk memastikan bahwa Kekaisaran Do Spirit dapat menghindari perang dan melanjutkan warisannya. Selain itu, ada prioritas lain. Mobil ulang-alik melaju selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di depan sebuah istana yang megah. Sue Yuntian memimpin turun dari mobil. Kemudian, atas inisiatifnya sendiri, dia datang ke sisi Tang Wulin dan membuat gerakan mengundang. Sebagai kaisar kerajaan, itu adalah langkah positif. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Pada saat Tang Wulin turun dari mobil, Sue Yuntian tiba-tiba berbicara dengan tekad. Sekte Master Sekte Tang, saya telah memutuskan. Saya mewakili kerajaan Do Spirit kami untuk mengekspresikan keinginan kami untuk bekerja bersama dengan Sekte Tang. Anda mendapatkan dukungan total kami sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diajukan sebelumnya. Bersambung.